Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofida Wahid. Saya akan membuat video pembelajaran mengenai fikih munakohah. Yang mana fikih munakohah itu sendiri adalah fikih yang membahas mengenai pernikahan, yang di dalamnya terdapat macam-macam fikih munakohah. Yang pertama yaitu tentu saja terdapat pengertian mengenai nikah, juga terdapat tolak, terdapat rujuk, terdapat hadonah, dan tidak lupa juga tentang hubungan dan kewajiban suami istri. Baik, yang pertama yaitu di sini adalah nikah. Nikah itu secara etimologi itu adalah berkumpul, sedangkan secara istilah syara, nikah itu adalah akad sebuah akad yang terkenal yang mana di dalamnya itu tercakup rukun dan syarat sahnya akad. Hukum nikah itu di sini bisa menjadi 5. Bisa ada 5 hukum nikah. Yang pertama itu bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib apabila seseorang itu telah mampu untuk menikah dan dia juga tidak bisa menahan hawa nafsunya dan dikhawatirkan akan terjadi zina, akan terjerumus pada zina, maka hukum menikah itu bisa menjadi wajib. Yang kedua, hukumnya itu bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram apabila seseorang itu tidak mampu menafkahi secara lahir batin akan calon istrinya dan juga keadaannya tidak mendesak, artinya seseorang itu belum mau untuk menikah. Yang ketiga yaitu bisa menjadi sunnah. Nikah itu bisa menjadi sunnah apabila seseorang itu telah mampu lahir batin untuk membiayai calon istrinya, untuk menafkahi calon istrinya, akan tetapi tidak ada keadaan terdesak yang mendesaknya untuk menikah, atau dia bisa menjaga hawa nafsunya agar terhindar dari zina. Maka di sini nikah itu bisa hukumnya menjadi sunnah. Yang keempat yaitu makruh. Nikah itu bisa menjadi makruh apabila seseorang itu telah mampu seseorang itu tidak memiliki syahwat, atau bukan tidak memiliki syahwat, seseorang itu lemah syahwatnya dan dia tidak mampu untuk menafkahi calon istrinya secara lahir batin, maka nikah itu hukumnya menjadi makruh. Dan yang terakhir, nikah itu menjadi mubah. Artinya jika tidak ada keadaan mendesak seseorang itu untuk menikah, dia mampu ataupun tidak mampu untuk menikah, maka nikah itu bisa menjadi mubah. Dia boleh saja menikah, boleh saja tidak menikah. Dan juga di sini juga terdapat syarat dan juga rukun nikah, yang mana rukun dan syarat nikah itu adalah menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan, yang mana rukun pernikahan itu yang pertama ada calon pengantin prianya, yang kedua ada calon pengantin wanitanya, yang ketiga ada mahar, ada 2 orang saksi, dan ada syirat. Sedangkan 2 orang saksi ketika melakukan sebuah pernikahan, maka minimal saksinya itu adalah 2 orang. Jika kurang dari 2 orang, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Yang dimaksud dengan syirat di sini adalah akad atau ijab kabul yang diucapkan oleh si pengantin pria pada saat akad. Lafadznya yaitu qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, dan seterusnya. Dan juga syarat sahnya orang menikah itu juga harus yang pertama juga harus Islam. Kedua, mempelai itu harus Islam, berakal, merdeka. Bagaimana jika timbul pertanyaan, bagaimana jika seseorang itu menikah beda agama? Maka jawabannya adalah tidak sah. Dalam Islam, orang Islam itu, laki-laki Islam dan wanita Islam itu boleh menikah. Jadi jika jika melihat kasus sekarang itu ada orang menikah beda agama, si laki-laki itu non muslim dan si perempuan itu Islam, maka pernikahannya dianggap tidak sah atau dianggap zina. Karena di sini syaratnya laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama Islam. Dalam Islam tidak ada namanya nikah beda agama. Jadi jika tetap menikah, maka pernikahannya itu dianggap tidak sah dan bisa dikatakan zina.
Dan juga dalam pernikahan itu terdapat wali yang menikahkan. Artinya walinya adalah dari si perempuan. Sedangkan syarat sahnya wali di sini ada 6. Yang pertama itu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Artinya tidak fasik. Sedangkan urutan wali nikah yang bisa menjadi wali nikah bagi si pengantin wanita itu adalah jalur nasab dari ayah. Ada 11 di sini di buku catatan saya terdapat 11 urutan wali nikah yang bisa menjadi wali nikah. Yang pertama yaitu ayah, yang kedua yaitu kakek dari ayah, yang ketiga saudara laki-laki sekandung yaitu seayah seibu. Kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian yang kelima keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu. Kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Kemudian terdapat paman dari ayah. Yang kedelapan anak laki-laki paman dari ayah. Yang kesembilan laki-laki yang memerdekakan budak. Yang 10 keluarga laki-laki dari yang memerdekakan budak. Dan yang terakhir adalah hakim. Jika kita menemukan kasus saat ini seperti halnya ada orang nikah kawin lari, tentunya orang yang nikah itu tidak menggunakan walinya sendiri, sedangkan walinya itu masih dari atas sampai wali yang terakhir itu masih ada semuanya. Tapi dalam kasus ini kita melihat bahwa ada seseorang yang kawin lari itu menggunakan wali hakim, maka pernikahannya itu dianggap tidak sah karena walinya masih ada dan dia sudah menggunakan wali hakim. Ketika seseorang menikah, hendaknya kita itu mengurut dari atas, dari jalur nasab yang atas. Ketika kita ada ayah, maka yang menjadi wali nikah kita itu adalah ayah. Ketika tidak ada ayah, maka kakek. Tidak ada kakek, maka di sini terdapat saudara kandung kita seayah seibu. Jika tidak ada saudara seayah, lalu terus seterusnya ke bawah. Dari atas kita urut. Ketika dari atas sudah tidak ada sama sekali wali nikahnya, maka kita boleh menggunakan wali hakim. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat beberapa syarat bagi laki-laki untuk menikahi wanita. Yang pertama adalah wanita yang halal dinikahi. Maksudnya halal dinikahi bukan wanita yang haram, tidak ada wanita yang haram. Akan tetapi di sini kita bisa melihat bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi itu ada 4 al-muharramat. Jalurnya yaitu ada 4 perempuan yang yang dilarang atau diharamkan dinikahi dalam Islam. Yang pertama itu jalur nasab, kedua jalur tunggal susuan, yang ketiga musakharah, kemudian tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Yang pertama jalur nasab, yang seperti kita tahu jalur nasab itu adalah seperti ibu, anak, saudara, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara perempuan, ponakan dari saudara laki-laki. Itu adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi dari jalur nasab. Kemudian dari tunggal susuan, artinya di sini ada 2 yaitu ibu susuan dan saudara tunggal susuan. Haram hukumnya menikahi saudara tunggal susuan atau ibu susuannya. Kemudian yang ketiga musakharah. Musakharah ini mencakup mertua, anak tiri perempuan dengan syarat sudah berhubungan badan dengan ibunya. Artinya anak tiri ketika seseorang sudah menikah dan istrinya itu punya anak perempuan, kemudian punya anak perempuan, dan si ibu dari anak perempuan atau bisa kita katakan istrinya itu sudah dijima, artinya sudah berkumpul, sudah digauli, maka anak tiri perempuan ini haram hukumnya dinikahi. Tapi apabila si laki-laki ini menikah dan istrinya belum dijima kemudian cerai, boleh hukumnya menikahi anak tiri asalkan si ibu itu belum dijima selama pernikahannya, belum digauli, seperti itu. Kemudian yang ketiga ibu tiri, haram hukumnya laki-laki itu menikahi ibu tiri. Kemudian yang keempat menantu, tidak boleh seorang laki-laki itu menikahi menantunya, itu hukumnya haram. Yang keempat yaitu perempuan yang haram dinikahi yaitu adalah tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Di sini terdapat 3 wanita yang haram dinikahi dikumpulkan dalam satu pernikahan ya. Yang pertama yaitu saudara istri atau ipar, yang kedua bibi istri, yang ketiga ponakan istri. Yang pertama yaitu saudara ipar, haram hukumnya menikahi 2 saudara sekaligus. Seperti contoh, si fulan menikah dengan
si A. Si A itu saudara kandung dengan si B. Maka haram hukumnya si fulan ini menikahi keduanya, si A dan si B. Boleh menikahi, akan tetapi dengan syarat si fulan ini menceraikan si A. Boleh kemudian boleh kemudian si fulan ini mengawini si B ketika sudah si A diceraikan atau cerai mati, atau istri pertamanya si fulan ini, saudara si B ini meninggal, maka si fulan itu boleh menikahi si B. Akan tetapi haram hukumnya mengumpulkan dua saudara kandung dalam satu pernikahan. Seperti itu. Kemudian yaitu berbicara mengenai hak suami dan kewajiban suami istri. Yang pertama di sini, jika kita membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri, maka kita tidak bisa menyebutkannya satu persatu karena ada banyak sekali hak dan kewajiban suami istri, yang mana yang bisa saya sebutkan hak dan kewajiban suami istri meliputi: pertama, suami itu harus menafkahi istri. Kedua, suami itu tidak boleh meninggalkan istrinya kecuali di lingkungan rumahnya. Artinya, suami itu tidak boleh meninggalkan istrinya itu jauh dari rumahnya. Jika timbul pertanyaan seperti ini, jika bekerja atau merantau ke luar kota, bagaimana, atau ke luar negeri semisal, itu hukumnya boleh. Karena si suami itu meninggalkan istrinya bukan untuk bermaksiat, melainkan untuk mencari nafkah kepada istrinya. Kembali lagi kepada kewajiban suami yang pertama, yaitu menafkahi istrinya secara lahir batin. Jadi ketika suaminya itu bekerja ke luar negeri, maka itu hukumnya boleh. Karena si suami itu, selama suami itu tidak berbuat macam-macam, selama suami itu tetap menjaga fitrahnya sebagai suaminya, maka hukumnya boleh. Dan itu sah-sah saja. Dan juga di sini terdapat bisa kita katakan ya hak dan kewajiban suami istri, yaitu juga hak kewajiban istri pada suami, yaitu mematuhi perkataan suami. Jika suami melarang, maka kita tidak boleh membantahnya. Akan tetapi ketika suami itu, kita boleh membantah, kita boleh tidak menuruti suami apabila yang diperintahkan oleh suami itu adalah hal yang haram, yang bisa menjadikan mudarat, bisa menjadikan dosa, maka kita boleh membantah atau kita boleh tidak mendengarkan suami. Seperti itu. Baik, kemudian di sini juga ada faslun fit tolak ya. Tolak itu secara bahasa berarti berpisah. Sedangkan secara syara berarti tolak itu berpisah atau melepaskan hubungan ikatan antara suami istri. Yang mana tolak di sini terdapat beberapa macam tolak, yang mana sangat banyak sekali. Terdapat tolak ba'in, tolak raj'i, tolak kinaya, dan lain semacamnya. Tolak itu hukumnya boleh, bisa menjadi haram, bisa menjadi boleh, bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib apabila suami itu sudah keadaan terdesak, diharuskan untuk menceraikan si istrinya. Seperti contoh itu, suami mendapati istrinya itu tidak bisa memenuhi keinginannya, Artinya dalam suami istri, istrinya itu tidak ada kontribusi sama sekali dalam rumah tangga, mau diubah, mau dibenahi sudah, akan tetapi masih tetap seperti itu, maka dan si istri itu selalu melakukan dosa yang mana suami itu sudah tidak sanggup, maka hukumnya di situ bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram apabila di situ tidak ada syarat, tidak ada hukum tentang suami itu untuk menceraikan istrinya. Artinya seperti halnya suami itu menceraikan istrinya, tetapi di situ tidak ada alasan yang kuat, alasan secara syara bahwa suami itu harus menceraikan istrinya. Artinya rumah tangganya itu baik-baik saja, itu bisa menjadi haram. Yang ketiga, bisa menjadi sunnah apabila si suami itu sudah melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam rumah tangganya itu tidak
Kemudian di samping tolak di sini juga ada khulu. Jika tolak itu adalah dari suami, sedangkan khulu itu adalah dari istri. Haram hukumnya suami itu menceraikan istrinya, mentolak istrinya pada saat istrinya sedang haid. Ketika istrinya sedang haid, maka suami itu tidak boleh mentolak istrinya. Dan juga dalam masa tolak itu, si suami itu tidak boleh mengumpuli istrinya, karena ditakutkan istrinya itu akan hamil. Jika dikumpuli, maka harus menunggu suci selanjutnya, seperti itu. Di sini juga terdapat hulu. Hulu itu dari istri. Hulu itu boleh dilakukan pada saat haid. Jika ditolak, suami mentolak istrinya pada saat istrinya sedang suci, artinya tidak boleh pada saat haid. Tapi dalam faslun fil hulu, wanita boleh meminta cerai kepada suaminya pada saat ia haid, tidak ada larangan atau tidak ada pembatasan di situ. Juga dalam tolak ada kemungkinan rujuk, kecuali tolak 3. Rujuk bisa dilakukan jika iddah si istri belum habis. Artinya rujuk itu bisa, dalam hal rujuk di sini kita bisa rujuk itu artinya kembali. Artinya secara syara rujuk itu berarti kembali ke dalam ikatan suami istri. Artinya yang mana sebelumnya pernah bercerai, si istri pernah ditolak, maka suami itu boleh kembali lagi kepada istrinya. Seperti hanya ingin kembalinya suami pada istri itu boleh. Tolak 1, tolak 2 itu masih boleh rujuk. Tapi apabila sudah tolak 3, tidak boleh rujuk. Boleh rujuk asalkan si istri atau si suami sudah sama-sama pernah menikah sebelumnya. Setelah tolak 3, si istri dan suami itu sudah pernah menikah dengan orang lain, maka hukumnya boleh si laki-laki dan perempuan ini kembali lagi rujuk sebagai suami istri. Dalam hulu tidak ada kemungkinan rujuk karena berasal dari si perempuan. Jadi hulu itu bisa menjadi sah apabila si laki-laki itu menyetujui hulu yang dijatuhkan oleh istrinya. Maka di situ tidak ada kemungkinan rujuk karena yang meminta cerai itu adalah istrinya. Seperti itu. Juga di sini dalam hal nikah ya, perempuan itu anak gadis, jika mempunyai anak gadis itu wali yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu ayah dan juga kakek dari ayah, itu bisa memaksa anaknya menikah. Boleh memaksa anaknya menikah. Kenapa boleh dipaksa? Di situ juga terdapat syarat-syarat tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Boleh seorang wali pertama yaitu ayah dan juga wali yang kedua itu kakek dari ayah memaksa anak gadisnya menikah apabila sekufu, jodoh, atau yang dipaksakan untuk menikah itu sekufu. Sekufu itu artinya setara, artinya ada kesetaraan antara si anak dan juga si calon mempelai wanitanya. Yang dimaksud kesetaraan di sini seperti contoh si A itu sudah lulus S1 atau 2, sudah master atau juga sudah sarjana, sudah mempunyai pekerjaan, sudah mapan secara finansial, hanya tinggal menikah. Akan tetapi dia belum mau menikah. Dan boleh di situ hukumnya wali 1 dan 2 itu memaksa si A tersebut untuk menikah asalkan jodohnya itu setara dengan si A. Artinya dia juga sama-sama S1, dia juga sama-sama sudah mempunyai pekerjaan atau bisa lebih tinggi daripada si A. Seperti itu. Baik, yang terakhir di sini terdapat hadhanah. Hadhanah itu adalah mengasuh anak. Yang mana mengasuh anak di sini juga terdapat beberapa rukun dan syarat. Yang pertama, syarat hadhanah itu juga berakal sehat, juga mampu mendidik, kemudian amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum kawin lagi, merdeka. Jadi ketika hadhanah seperti Rasulullah pada zaman dahulu itu namanya hadhanah. Rasulullah itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, yang mana Halimatus Sa'diyah itu pada saat Rasulullah masih kecil itu belum ada Islam. Rasulullah itu belum mengenal Islam. Rasulullah belum diperintah untuk
menjalankan atau berdakwah tentang Islam. Jadi ketika kita menitipkan atau mengasuh anak, maka yang mengasuh anak itu harus Islam. Tidak boleh tidak Islam, karena dalam Islam seseorang itu harus mampu mendidik. Di sini juga syaratnya dikatakan mampu mendidik. Artinya mampu mendidik itu dalam hal mengasuh anak. Jadi materi atau pendidikan yang diberikan kepada anak itu adalah tentang keislaman. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya mengenai fikih munaqahah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.